Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi, SEMM, selaku pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dan juga sebagai penguji kita saat ini. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Saya Sasi Mariska Adelia dengan NIM 2110105045156. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Potensi Kebangkrutan dengan metode Chemizewski terhadap harga saham PT Bluebird Tbk periode 2015 hingga 2024. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada PT Bluebird Tbk selama periode 2015 hingga 2024. PT Bluebird Tbk ini sebagai salah satu perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia yang telah menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan juga persaingan yang mungkin mempengaruhi stabilitas keuangannya. Di antaranya pada tahun 2016 munculnya pertama kali transportasi online yang berdampak pada keuangan PT Bluebird. Lalu munculnya berbagai mobil listrik, bus listrik, dan lainnya. Lalu dihadapkan dengan pandemi COVID-19 di mana hal tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan. Penting untuk menganalisis bagaimana potensi kebangkrutan suatu perusahaan, yang hal ini diukur dengan metode Chemizewski dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, latar belakang ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara kesehatan finansial perusahaan, khususnya potensi kebangkrutan, dan juga respon pasar dalam bentuk pergerakan harga saham, dengan PT Bluebird sebagai studi kasusnya. Lalu adanya landasan teori. Di sini saya memakai beberapa variabel, diantaranya ada X1, yaitu return on asset atau biasa disebut dengan ROA. Lalu ada debt ratio, current ratio, dan juga terhadap Y, harga saham. Menurut Kashmir 2015, ROA atau Return on Asset adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Yang kedua ada debt ratio. Menurut Kashmir tahun 2015, rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang ketiga ada current ratio. Menurut Kashmir tahun 2015, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Yang terakhir ada harga saham. Menurut Kashmir tahun 2015, harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kinerja perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini saya memakai 5 hipotesis, diantaranya hipotesis yang pertama, return on asset berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Yang kedua, debt ratio berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Yang ketiga, current ratio berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Yang keempat, return on asset, debt ratio, dan current ratio berpengaruh terhadap harga saham. Yang kelima, ada metode kebangkrutan Chemizewski berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Lalu ada metode penelitian. Di sini saya memakai penelitian kuantitatif dengan objek PT Bluebird Tbk, metode analisis regresi linear berganda untuk ROA, debt ratio, dan current ratio, lalu regresi sederhana untuk nilai Chemizewski.
Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini dapat dilihat adanya analisis uji statistik deskriptif, di mana nilai Gemiński negatif menunjukkan risiko kebangkrutan yang rendah. Lalu fluktuasi harga saham paling ekstrim pada tahun 2020 yaitu 1.300 dan tahun 2015 di angka 7.100. Selanjutnya ada hasil analisis uji asumsi klasik. Di antaranya ada uji normalitas dengan hasil terpenuhi berdasarkan hasil histogram dan p-plot. Lalu ada uji heteroskedastisitas dengan hasil tidak terjadi yang dilihat dari scatter plot. Lalu ada multikolinearitas, tidak terjadi nilai VIP kurang dari 10. Dan adanya autokorelasi dengan hasil tidak terjadi dengan metode Durbin-Watson dan juga Randstad. Selanjutnya ada uji hipotesis. Dengan kesimpulan tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu ada uji hipotesis simultan dengan kesimpulan variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk uji koefisien determinasi, model ROA, deflasio, dan current ratio dengan nilai R2-nya adalah 0,689 dan adjust R-nya adalah 0,533 dengan model Gemiński R2 dengan nilai 0,173 dan adjust R2 di 0,069. Kesimpulan, potensi kebangkrutan Gemiński dengan fluktuasi nilai Gemiński termasuk gray area pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini berdampak pada penurunan harga saham, namun tidak berpengaruh secara signifikan secara statistik. Adapun ROA, deflasio, current ratio, ketiga rasio ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap harga saham, baik individu atau parsial maupun bersamaan secara simultan. Yang ketiga ada faktor dominan, investor lebih bereaksi terhadap faktor eksternal, yaitu persaingan, pandemi, dan sentimen pasar daripada fundamental perusahaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat sore.